Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ketiga ini kita akan bahas dulu tentang Mbah Guryang. Jadi tentang Mbah Guryang ini dulu ia bertempat tinggal di sekitar Gunung Haryang. Dan lokasi Gunung Haryang ini hingga kini masih ada dan tetap terpelihara. Jika kita lihat di Google Map, kita akan melihat suatu lokasi yang rimbun di tengah sawah di sebelah selatan perkampungan Haryang. Jadi Gunung Haryang itu bukan berarti gunung dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gundukan tanah di tengah persawahan yang di sana ada pohon beringin yang besar. Tokoh Mbah Guryang ini sangat dihormati baik oleh Wangsa Wijaya maupun tokoh bangsawan yang ikut serta dalam acara berburu, yang nantinya mereka menjadi pendiri perkampungan di sekitar Congkeang, Buah Dua, dan Haryang. Jadi dalam pandangan masyarakat Haryang, termasuk yang tertulis dalam buku sejarah Haryang yang ditulis oleh Bapak Esona, atau pendapat dari Abah Holin, karena ketokohannya mereka menyimpulkan bahwa Mbah Guryang itu merupakan patih Pajajaran. Jadi mereka meyakini bahwa Mbah Guryang itu merupakan patih Pajajaran. Sebenarnya ada jalan tengah yang dikatakan oleh Bapak Mukhtar bahwa kemungkinan Mbah Guryang itu merupakan seorang bangsawan yang sangat dihormati di era Pajajaran, karena bangsawan dari Sumedang yang diutus oleh Pangeran Sumedang sendiri itu sangat menghormatinya. Jadi kemungkinan bahwa derajat sebelumnya mungkin lebih tinggi dari mereka. Jadi kemungkinan pendapat dari masyarakat Haryang sendiri itu relatif benar atau mendekati benar. Dan jika dikaitkan dengan kisah Arya Panjalu atau Arya Kuda Panjalu yang terdesak di Naribang, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tokoh ini sama antara Mbah Guryang dengan Arya Kuda Panjalu. Karena jika melihat nama Haryang yang dinisbatkan kepada lokasi di mana Mbah Guryang tinggal, seolah ada korelasi antara Panjalu dengan nama tersebut. Jadi seolah ada korelasi antara nama Haryang dengan Panjalu, di mana nama Haryang sendiri sering digunakan oleh raja-raja atau pangeran-pangeran yang ada di Panjalu. Jadi jika kita mempelajari tradisi Sunda klasik, kita akan bisa menyimpulkan tokoh-tokoh itu berdasarkan dari gelarnya di depannya. Seperti Haryang itu banyak digunakan di Panjalu, sedangkan di Galuh itu lebih banyak menggunakan Rahia, sedangkan untuk di Sunda itu Rakea. Jadi dari hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Mbah Guryang itu sama dengan cerita-cerita dari Sumedang yang bernama Arya Kuda Panjalu. Hal ini mungkin perlu penyelidikan yang lebih mendalam. Dalam sejarah Panjalu, bahwa yang menyerang dan menguasai Cimalaka Sumedang waktu itu adalah Prabu Sangiang Lembu Sepuluh II. Sedang dalam sejarah Sumedang itu disebut dengan Arya Kuda Panjalu. Dan jika melihat sejarah yang diungkap oleh Abah Olin, bahwa nanti yang berburu itu atau acara moro yang diutus oleh Pangeran Sumedang itu adalah berburu lembu.
Jadi nanti bukan banteng atau hewan lainnya, tetapi lembu. Jadi ada kemungkinan di sini itu adalah lembu sempulur juga. Jadi lembu sempulur yang atau Arya Kuda Panjalu yang terdesak oleh rangka haji di Narimbang. Jadi apakah yang di Hariang itu atau Mbak Kuriang itu lembu sempulur 2 atau Arya Kuda Panjalu, atau nama itu mungkin sama, dalam arti orang yang sama. Dan kisah Abaulin itu menceritakan bahwa dikatakan berburu lembu, jadi bukan berburu banteng atau yang lainnya, tetapi berburu lembu. Jadi mungkin di sini kita bisa menarik kesimpulan awal. Jadi ada kemungkinan bahwa Mbah Gurian itu merupakan Prabu Sangiang Lembu Sepulur II atau Arya Kuda Panjalu. Jadi jika tokoh itu berbeda, berarti Arya Kuda Panjalu itu merupakan patih dari Prabu Sangiang Lembu Sepulur II. Jika tokoh Arya Kuda Panjalu dengan Prabu Sangiang Lembu Sepulur II ini sama, jadi Mbah Kurian di sini ini kemungkinan adalah Prabu Sangiang Lembu Sepulur II atau Arya Kuda Panjalu yang terdesak di Narimbang. Ada hal yang menarik dari kerajaan Pajajaran waktu itu, bahwa patih itu biasanya merupakan penguasa atau raja daerah di kerajaan-kerajaan daerah. Jadi mungkin pendapat orang Hariang itu atau masyarakat Hariang itu benar adanya. Jadi Prabu Sangiang Lembu Sepulur II itu kemungkinan merupakan salah satu patih dari kerajaan Pajajaran, atau setidaknya Arya Kuda Panjalu itu merupakan patih dari kerajaan Panjalu. Dan jika melihat nama Hariang yang dinisbatkan kepada lokasi di mana Mbah Kurian itu tinggal, berarti kemungkinan besar bahwa Mbah Kurian itu merupakan bangsawan dari Panjalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.